Jadi hatiku enggak, pikirannya geruwet, udah madep dari hati. Si Mbah itu kalau dia merasa merindukan keluarga, itu yang paling saya rasakan. Hidup ini hanya sementara. Nyamannya apa ya? Kesatu ada senam, banyak teman. Kedua kita ada joget-joget. Ketiganya kita bisa ada pengajian. Keempatnya menyenangkan hati. Kelimanya kita ada kerawitan. Kan senang hatinya. Kan itu menyenangkan hati toh. Jadi hatiku enggak, pikirannya geruwet, udah madep dari hati. Simbah di sini, PPKS di sini tuh setiap hari ada kegiatan. Jadi dari bangun pagi, Simbah sudah bisa sarapan. Setelah itu Simbah bersiap untuk senam. Tiap hari ada senam. Terus setelah senam, Simbah bisa pulang ke Wisma lagi. Jam 9 kami ada kegiatan. Dari hari Senin ada namanya kegiatan itu bervariasi ya. Jadi tiap hari ada karawitan, ada keterampilan, ada dendang ria. Dendang ria Simbah bisa bebas untuk menyanyi. Bahkan Simbah itu memang harus diberi urutan, ada mengambil nomor urut penyanyi. Simbah itu menyanyi. Allah tuh kasih tugas apa sama saya ya? Saya masuk sini 3 orang kesayangan saya, ya ibu-ibu semua yang diambil. Oh ternyata saya diberi tugas itu, kamu juga ada ibu yang bisa kamu rawat, yang bisa kamu jaga. Oh berarti saya mau ini yang diberikan Allah saya untuk bisa memberikan terbaik untuk Simbah. Mertua saya bulan Juni, kakak saya September, ibu saya Desember. Itu betul-betul luar biasa ya. Memang saya diberi kesempatan di sini. Oh itu saya diminta untuk merawat orang tua. Di sini tinggal di sini udah 15 tahun. Penghidupan saya kan ikut anak mantu. Satu anak laki saya, satu mantu. Mantu itu sama saya kurang harmonis. Megang kulkas nggak boleh, megang TV nggak boleh, megang HP itu nggak, megang remote nggak boleh.
semuanya tidak diperbolehkan. Jadi saya sakit-sakit terpaksa lari ke sini. Tapi anak saya bertanggung jawab. Sewaktu saya meninggal diambil. Suatu saat kalau saya meninggal kepengen cepat-cepat dibawa pulang. Karena di sini kalau saya dimakam di sini saya nggak mau terlalu tumpuk-tumpuk. Saya kangen sama keluarga. Saya suka nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini hanya sementara. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap puji syukur dan terima kasih. Karena hari ini kami kedatangan tamu yang istimewa. Kami sungguh mengucap puji syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Saya ingat cucu saya, Mbah gambar ini, Mbah gambar ini, gambar ini. Anak saya yang itu cucu yang paling ragil, seneng gambar bebek. Cucu 8, anak 4. Umur saya nanti Januari 84. Masuk 2010. Ada saya kenai foto. Bah iki kan, makanya kebalik le nulis balik. Itu iki wae iki ya. Iki fotone salah iki foto jenengan iki jenengan. Aku wis ayo akeh ndekku iki ndekmu. Balik Mbah. Niki cipute jenengan niki. Iki wae kowe. Saya di sini sudah bekerja sekitar 11 tahun. Saya sebagai pelayan pasien. Jadi saya melayani klien, jadi terjun langsung ke klien. Panggilan hati. Panggilan hati nurani saya. Pasti ada itu. Pasti ada. Keselnya gimana? Kalau ada salah satu klien yang tidak nurut, ibaratnya ngeyel gitu loh. Kalau kita kasih tahu, kalau kita kita support untuk bisa mandiri, tapi dia nggak bisa, itu kadang kita kesel, tapi kita kembalikan ke mereka karena mereka juga usianya seperti itu. Jadi kita ya sudahlah gitu. Simbah itu kalau dia merasa merindukan keluarga, itu yang paling saya rasakan. Aku kalian karo putuku nara dipethok ora entuk bali.
putuku ya padha wae karena putuku mau 8 tahun. Tapi ya bagaimana ya, memang kita sudah ditakdirkan dengan Allah kita suruh masuk ke sini, ya apa boleh buat kan. Karena aku sekasatu mau bicara dengan keluargaku, tidak mau kita ngerepotin dengan anak-anakku, tidak mau kita ngerepotin dengan cucu-cucuku. Biarinlah aku dikasih Hidup mandiri. sendiri, dikasih makan sama Pemerintah. pemerintah. Mereka pengen ditungguin anaknya, tapi kondisi anaknya mungkin lagi repot atau jauh, kadang dijenguk kadang enggak. Itulah kadang kita merasakan, oh iya mereka masih punya anak, mereka pengen ditungguin anak, tapi ya itu kendalanya mereka jauh atau punya kesibukan masing-masing. Ya, kita dengarkan, cukup didengarkan aja mereka sudah menganggap kita salah satu perhatian mengganti anaknya. Sama kita pegangi, sama ibaratnya kalau bahasa Jawa kita halus-halus. Sabar ya. Gitu. Untuk pendampingan mental di panti sangat penting ya Mbak, untuk mencegah lansia itu supaya tidak semakin bertambah pikunya. Jadi kita setiap hari harus mendampingi mereka, jadi apapun kegiatan mereka kita ikut sertakan. Saya cuma pengen sama anak-anak muda sekarang ini, selagi kalian masih punya orang tua, rawatlah, patuhilah semua apa yang mereka katakan. Karena orang tua tidak akan menjerumuskan anaknya. Orang tua pasti mencarikan jalan terbaik untuk anaknya. Tidak ada yang orang tua nggak sayang sama anaknya. Semua orang tua pasti sayang sama anaknya. Kalau bisa rawatlah mereka sendiri, rawatlah. Harus sayang sama orang tua, harus berbakti, saling kasih mengasihi, tolong menolong, berbagi apa kita punya. Yang kita punya jangan buat kita sendiri, bagilah yang kurang. Panti bukan tempat terbaik. Itu terakhir kalau sudah tidak ada jalan lain baru dibawa ke sini. Tapi selama masih ada yang karena Simbah sini meskipun bahagia, ada ruang kosong, hatinya yang kosong, yang tetap mencari keluarga, yang tetap ingin dengan keluarga.